Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah Permata Bank Priority dan tamu undangan. Saya Rindu Melati dari Iwan Tirta Private Collection. Di awal sesi ini tadi Bapak dan Ibu mungkin sempat melihat bagaimana sih cara pembuatan sehelai kain batik. Banyak prosesnya, bahkan kadang-kadang sampai 1 tahun. Kadang-kadang karena proses yang lama tadi, orang yang punya kain batik tuh suka nggak mau untuk potong kain batiknya. Setelah ini ada teman saya dari Iwan Tirta Private Collection yang akan membagikan cara bagaimana memakai kain tanpa harus dijahit dan digunting. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore Bapak Ibu nasabah Permata Priority dan para undangan. Perkenalkan, saya Ajeng dari Iwan Tirta Private Collection dan rekan saya Untari dari Iwan Tirta Private Collection. Halo. Kali ini kita akan masuk ke dalam sesi Art of Knotting, di mana kita akan berbagi tips and trick memakai kain batik tanpa perlu memotong ataupun menjahit. Oke, mari kita mulai ya. Oke, jadi gimana nih Mbak? Bisa kasih kita tips and trick nggak sih memakai kain batik tanpa perlu dipotong ataupun dijahit? Bisa banget sih. Mungkin bagi sebagian atau beberapa orang mengetahui bahwa batik itu kesannya itu sangat kuno, bahkan pemakaian bajunya pun harus dalam bentuk kemeja atau baju. Tetapi di balik itu sebetulnya dalam bentuk kain pun kita bisa memakai kain batik itu menjadi sebuah baju tanpa ada dipotong sama sekali. Nah, kadang kan kita mempunyai satu kain batik yang kita tuh sangat suka banget gitu loh. Aduh, tapi sayang banget mau dipotong, terus tapi mau diapain, masa mau ditaruh lemari terus gitu. Nah, sebetulnya itu bisa banget kita jadikan sebuah bentuk baju gitu. Nah, di sesi ini kita akan kasih beberapa tips ya untuk bagaimana caranya kita membuat style baju dari kain batik tanpa harus dipotong gitu. Oke, kira-kira yang mana dulu nih Mbak kainnya? Saya akan mulai pertama dari kain sutra ya. Kenapa sutra? Jadi sebetulnya ada historinya gitu, bahwa di batik Iwan Tirta itu Pak Iwan itu sangat sangat banyak sekali develop di material sutra gitu. Nah, kebetulan ini adalah beberapa koleksi batik motif boketan dari bahan sutra. Nah, sutra itu pada dasarnya itu didapat dari benang sutra yang diperoleh dari ulat sutra. Jadi untuk kainnya pun, untuk material pun, supaya bisa menjadi sebuah batik itu dibutuhkan material yang itu natural fiber. Natural fiber itu apa? Itu serat alam tanpa ada campuran atau blend dari polyester. Karena apabila ada campuran atau blend dari polyester, itu nanti pewarnaan dari batiknya itu tidak akan keluar gitu. Oke, ini kebetulan yang kita pakai ini adalah motif boketan. Boketan tuh juga ada cerita ya, yaitu berasal dari kata bouquet. Jadi sebetulnya merupakan asimilasi atau pengaruh dari negara Eropa pada masa penjajahan di tanah air gitu. Nah, ini kita pakai kain yang panjangnya 3,5 meter. Ini sebetulnya kainnya itu adalah material ya, bukan kain panjang. Jadi apa sih kain panjang, apa material itu? Kalau kain panjang itu biasa kita pakai untuk jarit ya. Ini untuk kain panjang gitu. Nah, ini sebetulnya material yang biasa kita pakai untuk bikin baju gitu. Nah, tapi ini kita bisa pakai untuk styling knotting ya. Nah, kita cari motif yang fleksibel, yaitu boketan. Kita akan coba bikin yang paling simpel itu adalah bawahan yang kita bisa pakai untuk acara pernikahan. Sangat simpel banget. Kita posisikan seperti ini ya.
Kemudian kita ambil ujungnya untuk nanti kita ikat. Kita ikat begini. Nah, supaya nggak lepas kita ikat dulu. Lalu kita putar ke belakang. Nah, kita ambil ujungnya. Kita buka ikatan tadi. Kita masukin. Ini pegang beton. Ini pegang, yes. Nah, sudah jadi. Nah, ini kan ada yang bilang, aduh ini kenapa bulky banget ya. Kita bisa kok, kita simplify, kita pelintir terus masukin ke dalam. Oke, menarik banget ya. Nah, ini kita bisa adjust juga sih. Sangat gampang sekali sih. Ini Dan bisa yang dipakai pasti- sendiri juga ya Mbak Iya. ya, bisa dipakai sendiri. Bisa. Oke. Menarik banget sih. Nah, ini kalau misalkan mau panjang atau pendek, kita bisa adjust sih dari dari lebarnya si kain ini gitu. Ini kan untuk panjang, kalau mau pendek tinggal kita lipat aja gitu. Oke. Kira-kira ada style lain nggak sih Mbak dengan kain yang sama gitu? Ada, Bisa ya? bisa. Kita coba buka. Nah, ini kita buka, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini bisa nanti kita pakai bros. Boleh pegang kan? Boleh. Bisa pakai bros atau pakai peniti. Mungkin kita pakai peniti dulu, habis itu kita bisa tempelin dengan bros seperti ini gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi dalam satu kain itu bisa ada 2 style ya? Ya, sebetulnya malah bisa lebih ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa lebih banyak untuk styling? Sebenarnya gampang sekali sih, kita belajar sendiri gitu, kita pakai sendiri depan kaca gitu, depan cermin gitu, pasti bisa sih. Ada banyak juga tutorial yang ada di luar yang memberikan informasi bagaimana cara noting sebuah kain gitu. Oke. Ini motifnya boketan ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau yang seperti kita tahu kan ada beberapa motif sakral ya Mbak ya, gitu kayak parang gitu. Nah, itu ada do and don'ts-nya nggak sih untuk memakai kain seperti ini gitu? Kalau untuk kain sakral tuh apa aja sih? Misalkan gurdok, kemudian parang gitu. Itu memang tidak bisa untuk dibikin art of noting seperti ini. Kecuali itu memang bentuknya kain panjang, kita bisa pakai itu dalam bentuk seperti rok yang pertama tadi kita bikin itu. Karena dia tidak akan merubah komposisi dari motifnya, tidak dinamis gitu. Jadi memang diperuntukkan penempatan polanya pun seperti pola kain panjang. Kalau ini kan polanya material. Nah, untuk pola material kita bisa bikin seperti ini. Kita cari motif yang memang dia dinamis dalam dalam pemakaian nanti posisinya bisa naik, turun, samping kanan atau kiri gitu. Makanya dipilih boketan gitu. Oke, jadi ini motif yang paling aman ya untuk di styling seperti ini Iya, ya. betul. Oke,
menarik banget. Kira-kira ada kain lagi nggak sih Mbak yang bisa di styling? Aku penasaran banget. Ada, masih ada beberapa kita bisa styling ya. Ya, kalau ini kan kainnya materialnya satin ya. Nah, kalau selain satin ada material lain nggak sih Mbak yang bisa dipakai untuk styling seperti ini? Kita ada ATBM ya. Dua setengah. Kita coba ATBM ini. Warna itu mana aja? Putih kali ya. Ini kain ATBM, motifnya juga boketan. Kita akan coba bikin bentuk lain ya. Oke, mungkin Ajeng bisa maju sedikit. Nah, kita akan coba bikin lain. Nah, kita ambil di posisi tengah ya. Gini. Terus kita ikat. Nanti bisa ditambahin bros atau apa. Kemudian tangannya, ya, boleh keluar tangannya. Ya. Kemudian kita ambil yang di sini, ujungnya, muter belakang Jeng. Ya. Kita bisa ikat. Oke. Ini udah jadi top. Oke, jadi bisa jadi ini modelan kayak kaftan gitu ya, Mbak ya? Kayak kaftan gitu. Kaftan ya. Nanti bisa ditambahin bros. Oke. Ini bisa atau mungkin bros yang lain. Oke. Menarik banget. Jadi bisa ternyata bisa jadi seperti baju juga ya, bukan cuma bawahan aja ya Mbak ya. Oke, menarik banget. Mungkin nanti bisa coba ini sih, kita bisa coba pakai scarf. Oh, scarf juga bisa di Bisa art of banget. knitting juga ya? Bisa banget. Oke. Ini contoh scarf. Kita coba buka dulu. Nah, kita ambil ujungnya. Ya. Lalu kita ikat. Ikat biasa aja ya. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita ambil ujung yang paling bawah, kita lipat, muter aja, kita ikat di sini. Oke. Nah, ini udah bisa jadi baju atasan.
Nah, ini juga kita bisa pakai sneakers juga sih. Oh, bisa pakai sneakers, jadi lebih bisa casual juga ya ternyata ya. Mungkin bisa pakai sneakers Oke. seperti ini, gitu. Oke. Atau kita cari warna yang gimana caranya sih kita styling warna itu paling gampang adalah kita cari warna dari baju yang kita pakai. Ini ada dominan warna coklat, hitam, dan minor putih gitu. Oh, tinggal disesuaikan dengan warna batiknya itu Iya. sendiri ya. Kalau misalkan warna ini padu padan warna yang paling bagus itu adalah apa? Kita cari warna yang ada di motif ini. Misalkan boleh pegang. Nah, misalkan motif ini kupu. Kita bisa padu padan dari warna merah, warna biru, coklat, hijau, putih, purple gitu, atau dasarnya ini. Oke. Jadi tinggal dicari warnanya aja ya gitu Ya. kan, mau yang kombinasi apa ya. Oke. Jadi kalau misalkan batik pun untuk casual pun juga sekarang tuh sangat bisa banget ya Mbak ya. Bisa banget. Oke, tinggal di-combine sneakers atau sepatu yang lebih Ya, casual atau gitu pakai ya. Muse. Oke. Ini contoh Muse dari Iwan Tirta. Ini contohnya. Muse-nya ini. lucu Ini banget ya. kita bisa kombinasi dengan misalkan dengan dress ini. Oh, dengan kain itu ya. Oke. Lucu banget, menarik banget ya Mbak. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita memotong ataupun menjahit, sebenarnya ternyata sebuah kain batik itu bisa menjadi beberapa style ya. Iya, betul Kurang lebih banget. seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan sesi Art of Noting kali ini. Untuk inspirasi lainnya dalam mengenakan batik dapat kita saksikan melalui tayangan video berikut ini.